Assalamualaikum, selamat berakhir pekan, selamat hari Sabtu semuanya. Pasti lagi santai-santai kan di depan layar kaca Anda. Dan saya Karus menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Hari ini temani oleh Daniel di pojok sana. Dan tentunya sudah ada beberapa bintang tamu yang hadir hari ini di hari Sabtu cerah ceria untuk berbagi ceritanya. Kita mojok dulu yuk untuk melihat dan meng-highlight apa sih yang lagi viral, lagi ramai diperbincangkan, membuat orang kaget mungkin dan juga memberikan komentar-komentar pro dan kontra, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini dari dunia maya ya, dari podcastnya Melanie Ricardo yang kemudian ramai saat ia mewawancarai Kimberly Riders ya. Ini mewawancarai seputar apa sih kisah suka duka pernikahan dan perceraiannya ya. Dan yang menjadi perhatian publik adalah ketika Kim itu cerita, dia itu sempat apa ya istilahnya dilarang untuk ber-KB gitu ya, karena takut pada saat nanti kalau hamil takut susah, padahal waktu itu dia habis melahirkan anak yang pertama. Dan bukannya tidak bersyukur, dia bersyukur sekali dengan kelahiran anak-anaknya, cuman dia sharing sebagai ibu muda ketika baru bayi anak pertamanya baru 3 bulan dia ternyata hamil lagi gitu ya. Ya bukannya tidak bersyukur, tapi kalau bisa direncanakan kenapa tidak kan gitu ya. Kita lihat seperti apa statement Kimberly berikut ini. Komentar netizen coba kita baca yang berikut ini. Ternyata banyak ya suami yang nggak kebolehin KB. Maksudnya tuh kenapa kok nggak boleh? Aku aja KB diam-diam karena nggak dibolehin juga katanya gitu. Yang berikutnya, iya suami nggak bolehin KB, aku tetap kekeh mau KB karena kewarasan ibu dalam merawat anak itu penting. Nah ini harus digarisbawahi ya. Kewarasan ibu dalam merawat anak itu penting. Mungkin bapak-bapak di luar sana nggak ada yang tahu gimana rasanya hamil dan melahirkan dan merawat anak. Itu capeknya luar biasa. Tidak mengurangi rasa bahagia iya, tapi capek. Kurang anemia, kurang zat besi. Banyak sekali yang membuat kesabaran seorang ibu itu menjadi lebih tipis dari selembar tisu yang digerek kedua ya. Kesenggol dikit aja emosi ya. Nah bayangkan itu kemudian pasti akan menjadikan friksi-friksi lainnya juga. Ntar kalau sering berantem sama suaminya, ntar suaminya bosan, keluar ada perempuan yang cerah ceria, gembira ria dan masih nggak capek karena nggak habis melahirkan ya kan, banyak godaan di luar sana. Jadi ya suami-suaminya harusnya diskusi lah kalau soal ini ya. Yang berikutnya, tapi KB ngerusak hormon perempuan, ngerusak kulit, ngerusak badan. Seminggu dipertemukan sama laki-laki yang mau KB. Nah semoga dipertemukan sama laki-laki yang mau KB. That's a good idea. Laki-laki pun bisa ber-KB ya. Oke, yang berikutnya. Iya benar, apalagi kalau suami sebenarnya nggak siap dari segi finansial atau membantu menjaga anak-anak dan juga kerja di rumah. Tuh lihat, anak ingat ya, it takes two to tango. Ya, mentang-mentang pabriknya di perempuan bukan berarti semua tanggung jawab perempuan aja tuh. Yap, our body, our authority, dibilang gitu. Eta terjemahannya adalah badan kita ya kita yang juga punya hak untuk apa istilahnya menentukan. Itu yang selalu gue terapkan di diri sendiri. My body, my soul on my control. Gak ada yang bisa kontrol badan dan pikiran gue karena ini pure milik gue dan Tuhan gue. Dan demi kesehatan jasmani dan rohani. So gue harus kasih batasan orang lain termasuk orang tua dan suami kelak perihal diri gue ini. Oke, yang berikut ada lagi komentarnya. Habis apa yang bisa dipelajari dari sini? Ini ya kalau mau menikah itu ya oke lah karena cinta gitu ya. Tapi harus banyak yang diperbincangkan sebelum menikah. Pandangan-pandangan, pendapat tentang ini, itu, financial, tentang KB, tentang mendidik anak, tentang keyakinan. Ya banyak sekali gitu ya. Jadi ya menikah itu bahagia pasti, tapi harus banyak yang diomongin daripada ngomonginnya di tengah jalan. Karena begitu ngomonginnya di tengah jalan susah untuk berkompromi. Ya nggak sih? Baiklah kita menuju ke bintang tamu kita pertama. Oh ini pengantin. Aku nggak tahu ini kayaknya aku berasanya kalau pasangan ini tuh pengantin baru forever gitu ya. Ada Syahrul Gunawan dan Dina. Kita lihat profil mereka berikut ini. Syahrul Gunawan, artis kelahiran 1976 yang pernah membintangi sinetron Jin dan Jun pada 1996 ini pada 2023 menikah yang kedua kalinya dengan Dina Mutiara, perempuan yang memiliki bisnis dalam bidang kesehatan, di mana pertemuan awalnya tidak sengaja karena urusan pekerjaan dan setelah menikah mengaku ingin dikaruniai anak perempuan, bahkan telah 2 kali melakukan inseminasi buatan. Mantan Wakil Bupati Bandung periode 2021 hingga 2024 ini gagal mencalonkan diri sebagai Bupati Bandung pada Pilkada 2024 setelah melawan pasangan Dadang Supriyatna dan Ali Syakib. Di mana pada Pilkada 2024 ini banyak diikuti oleh sejumlah artis seperti JJ Govinda, Rano Karno, dan Lucky Hakim.
8 Desember kemarin, Syahrul memposting bela sungkawa kepada aktor senior Fuad Baraja yang pernah bersama membintangi sinetron Jin dan Jun dan meninggal dunia di usia 64 tahun karena riwayat penyakit hipertensi dan diabetes. Seperti apa sosok Fuad Baraja di mata Syahrul Gunawan? Dan bagaimana dukungan Dina Mutiara kepada Syahrul Gunawan pasca mengikuti kontestasi Pilkada 2024? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Gunawan dan juga Dina, apa kabar? Baik, akhirnya pas ke Jakarta kita ngobrol di sini ya. Iya dong. Ada yang mau kita bahas pertama kali adalah kemarin ya, terakhir adalah soal pilkada. Ini kalau kita sebagai warga awam yang ngeliatnya di Bandung tuh kayak perang bintang gitu ya. Ada banyak sekali public figure artis yang kemudian merambah ke dunia politik dan bertarung itu kayak head to head gitu ya. Benar nggak sih? Kita aku lihatnya kayak gini, wow gitu. Banyak ya. Terbanyak di Bandung. Ini adalah daftar artis pilkada di Jabar bertabur baik Bandung Barat, Kalau aku Kabupaten Bandung. Kamu Bandung, kemudian juga di Kota Bandung. Aduh, sampai lupa astaga. Jadi kayak hafal banget gitu biografi di Bandung ya. Nah, ya gimana nih kamu habis melewati berapa setahun tuh siap 2 bulan. 2 bulan intens ya. Tiap hari dijemur karena harus berinteraksi dengan masyarakat dan tugas partai ya. Iya. Jadi kalau aku sebetulnya kan melanjutkan dan ditugaskan oleh partai. Kamu incumbent ya hitungannya ya? Ya incumbent wakil ya. Ya kita berupaya untuk semaksimal mungkin. Namun memang hasilnya belum seperti yang diharapkan. Tapi ya untuk sesuatu yang memang kita sudah maksimal diusahakan. Tuju untuk Kabupaten Bandung yang lebih baik, untuk tatanan pemerintahan dan masyarakat yang lebih baik, ya kita sudah melakukan yang terbaik, yang terbaik. Tapi gimana? Ini kan kamu ya tadi dari dunia hiburan, kemudian masuk politik, kemudian menjabat gitu ya. Terus sekarang ya berakhir sudah nih masa tugasnya gitu ya. Nah itu sempat membuat juga kebingungan nggak sih buat kamu? Kan ada ritual atau rutinitasnya berubah akhirnya. Enggak sih ya. Enggak, biasa aja. Enggak ada kayak, udah nggak menjabat lagi nih, menjadi Syahrul Gunawan. Enggak, karena sebelumnya gitu. Artinya perjuangan itu kan bukan hanya sekedar itu ya. Di jabatan. Kontestasi pilkada saja, tapi kan dengan media-media yang lain, ruang-ruang yang lain kita juga bisa melakukan banyak hal untuk masyarakat gitu. Jadi kan kamu sempat ya itu kan aku ya nggak tahu ya kamu kan di dalam itu kan kalau kita orang luar ngeliatnya kayak wah gitu kayak tegang banget tuh aku wah susul-susulan kayak gitu sempat gimana kalian saling menguatkan ini kan sama-sama di dunia politik juga berdua. Alhamdulillahnya memang support juga jadi selalu mewakili aku malahan. Jadi kan beberapa titik kan aku suka nggak bisa datang kan. Jadi istri juga support itu, ngebantuin. Bantuin ngapain? Ngebantuin kampanye. Oh iya, punya programnya beda. Setiap harinya ke kanan aku ke kiri. Oh gitu. Aku tambah programnya, aku ditambah yang nggak bisa aku wakilin juga. Coba kita lihat ada lagi foto artis. Ini. Nah ini kan kamu yang sudah pernah lah ya, sudah pernah terjun di sebagai apa ya istilahnya kepala daerah gitu ya. Ini buat yang baru-baru terutama gitu. Apa sih yang bisa kamu bagikan dari pengalaman kamu gitu, terjun di dunia politik dan sempat menjadi kepala daerah? Ya artinya kita jangan hanya dimanfaatkan secara background keartisan kita aja. Jadi kita juga harus menunjukkan bahwa kita capable dan kita juga peduli dan bisa hadir di tengah-tengah masyarakat dalam berbagai kondisi gitu. Jadi tantangannya sebagai public figure yang kemudian terjun di dunia politik itu adalah satu, mungkin orang menganggap memandang sebelah mata gitu ya. Jadi harus membuktikan dengan lebih sekuat tenaga. Dan kedua ada kemungkinan juga hanya dimanfaatkan popularitasnya. Gitu ya dengan kata lain. Ya jangan sampai hanya sebatas itu jadinya. Dina ketawa aja dengan bahasa gamblangnya begitu lah ya. Jadi ya, tapi memang sekarang juga kita masih berikhtiar di partai MK ya. Oh MK, ya. Oh masih? Ya jadi karena memang kan ini berlanjut karena berbagai apa ya diduga ada praktik-praktik ini. Jadi bagaimana kita fight untuk nantinya juga
mewujudkan harapan dari Pokoknya para masih pendukung, para relawan untuk bisa mendapatkan jadi ini belum keadilan final. nantinya. Masih ada ke MK, nunggu putusan dari Yang MK. penting ikhtiarnya maksimal sampai nggak ada lagi yang bisa dilakukan gitu. Oh, oke. Pertanggungjawaban, bentuk pertanggungjawaban terhadap amanah yang dititipkan. Terhadap sudah Iya. memilih begitu Iya. ya. Kan kalau misalnya nih Iya. ya, misalnya ternyata ya belum mendapatkan kesempatan untuk yang kemarin diusahakan. Ya, Mau nggak ngapain? apa-apa. Udah kebayang belum mau ngapain apa yang dikerjakan? Sebetulnya gini ya, kalau buat aku ya, ketika pasca keputusan dari KPU, terus oh ya sudah, Oke. mau diperoleh dengan kecurangan atau apapun, ya sudah. Tapi Kita kalah ya kalah, ya Oke. sudah gitu ya. tapi Cuma memang dari para relawan, pendukung, semuanya juga dengan menyerahkan bukti-bukti dan lain-lain gitu ya. Iya. Sehingga akhirnya kita ikutilah gitu ya. apa yang Karena yang berjuang bukan kamu sendiri betul ya. Ada banyak. gitu kan. Aku juga didorong oleh Partai dan seluruh masyarakat. Ya. Bukan seluruh ya, masyarakat pendukungnya. Iya. Yang berikutnya coba kita lihat siapa yang kamu apakah cukup memperhatikan juga nih ya buat teman-teman public figure juga yang terjun kemarin di laga pilkada gitu ya. Menurut kamu siapa sih kalau secara komunikasi nih ya, yang komunikasi pilihan diksinya, cara menyampaikan pidatonya itu menurut kamu paling kamu kagumi lah gitu. Ada nggak? Jangan bilang semuanya. Baru gue mau ngomong. Semuanya. Nggak, soalnya Semuanya pasti bagus. masing-masing kan Tapi yang menurut, unik gitu. Iya, tapi yang menurut kamu kagum gitu dan kayaknya ini cocok nih, kayaknya sama dan dia lebih apa atau kamu kagumi lah. Ada nggak? Semuanya temen soalnya. Cari aman banget jawabannya. Semua bagus, tapi yang kamu kagumi ini kan bukan memilih yang paling bagus ya. Yang paling kamu kagumi nih. Ya, semua teman ya bukan berarti tidak lebih baik Iya. ya. Masing-masing punya prestasi. Aku Iya. juga. Tapi ya, misalnya Hengki ya, berarti dia itu. juga Tapi punya bagus berarti ini itu. apa Hengki berarti. konsep, terus kemudian mungkin ini ya aku suka Farhan gayanya. Gayanya. Nah, Kang Farhan ya. Dia dengan Santai gayanya ya. sendiri, terus juga apa namanya humble orangnya dan Sunda banget, Bandung banget. Bandung banget. Oke. Yang paling ganteng? Ya, Gampang dong ini kalau paling ganteng ya kan? relatif. Masa nanya sama gue? Kan lu kan Dina, cewek yang lebih yang tahu. paling ganteng selain Sarul. Baru mau ngomong. Selain Sarul. Kalau di gambar ini kata saya pakai peci. Selain Sarul siapa? Hengki ya. Hengki. Yang menurut kamu ya selain Sarul lagi ya kan, yang pembawaannya menurut kamu tuh auranya tuh udah kena tuh berwibawa gitu kan? Farhan deh, Farhan. Kang Farhan ya, karena mungkin sebelumnya juga dari DPR RI ya, jadi sudah. Tapi ini kali. menurut aku semua Politisi banget sih, diplomatis jawabannya ya. bener asal sungguh-sungguh, asal dia betul-betul berusaha mencintai pekerjaannya dan selalu hadir ya di dalam setiap apapun kejadian di masyarakat. Pasti keluar tuh auranya nanti ya. Saya Oke, pikir bisa, kalau semua juga jujur bisa jawab. kok. Tahu Ya. emang. Iya. Jujur li ya. Yang menurut kamu kayaknya ini belum cocok deh jadi politisi. Enggak, kalau belajar semuanya pasti bisa. Oh ya, oke. Jadi siap nggak siap pasti bisa lah ya. Ya. Oke, baik. Sekarang pertanyaannya, Mbak Dina. Ini Syahrul banget atau bukan Syahrul banget sih dia orangnya? Ulet dan rajin. Banget. Banget. Pendengar yang baik. Enggak. Tapi itu rata-rata suami-suami itu begitu ya. Kalau lagi ngobrol tiba-tiba kok nggak ada suara. Udah. Jadi lama-lama Udah tidur. sendiri. Yang mengalami ini post power syndrome nggak sih Syahrul ini? Nggak. Enggak ya? Nggak. Santai aja. Santai Soalnya dia soalnya. waktu pas lagi ngejabatnya juga emang bawain barangnya Oh. aku, bukain itu apa segala macam emang Kayak biasanya biasa-biasa aja gitu, ya. Enggak ngejabat yang sama kayak enggak. ada dayang-dayangnya banyak gitu enggak juga ya. Oke. Dengan cepat merayakan kemenangan. Woi. Kata Syahrul itu bukan aku juga. Kayak itu karena ya itu tadi ya kan bukan kerja seorang diri ya. Iya, betul. Ada dukungan banyak sekali relawan, kemudian partai dan masyarakat pendukungnya. Iya. Oke, yang berikutnya kita mau lihat pada saat debat. Oh dengan Hengki. Kok bukan, sama itu siapa namanya? Ali Syakib. Kenapa kamu tulisnya?
Nah, iya kita lihat yang berikut ini. Viral ya ini. Berikutnya coba kita lihat. Ya kata, kamu kalau lihat kan, kalau itu kan kamu ada, yang sekarang kamu lihat gitu. Setelah kamu lihat tuh apa yang kamu rasain? Ketika melihat itu? Ya, ini apa sih kayak ngerasa ambience-nya. Lagi apa namanya? Kita On fire, mengungkapkan ya, pemikiran dan lain visi-misi. sebagainya. Jadi apa yang tidak bisa aku lakukan selama 3,5 tahun kemarin menjabat, terus aku berusaha untuk bisa mengeksplor itu dan menyampaikan ke masyarakat. Oke. Itu rasanya ini aja jadi seperti back to perjuangan kemarin. Kayak flashback ya kemarin, perjuangan kemarin gitu. Iya. Mungkin kamu udah santai gitu, tenang. Kalau Ali Syakib kan mungkin kita lihat ya. Kalau kita sih taunya ya mesti untuk kontestasi ini dia baru pertama kan gitu. Tapi ya experience sih Kak Iya, Ros. iya Jadi, kan kalau lihat gitu ya. Dan Apakah terbang. kamu dulu juga sempat ada di posisi itu ketika public speakingnya masih menggebu-gebu gitu? Ya kalau sekarang kan udah jam terbang nih, gitu. Gitu juga nggak sih dulu? iyalah, karena kan dari pengalaman ya. Tapi mungkin kan karena aku biasa bicara di publik dulunya ya, MC kalau bukan. ini. Oh ya. Kan sama kita Kak Ros. Saya, ya. Saya mengikuti jejak Anda. Tapi aku kalau ikut debat gitu, aku juga belum tentu sekalem Syahrul sih. Maunya gimana Bu? Kayaknya aku mau dia menggebu-gebu. Ada jambak-jambakan nggak? Ada nggak? Itu mungkin kalau aku ya, namanya juga perempuan ya kan. Iya biasa. Tapi kamu bener gak sih pada saat itu tuh ada momen dimana kamu lupa juga kalau ya Ali Syakib itu artis gitu. Enggak ya? Enggak sih, sebetulnya enggak. Pernah main ini bareng gak sih, sinetron bareng gitu enggak ya? Belum. Jadi itu kenal baru di situ? Sebelum-sebelumnya belum pernah kenal? Pernah kenal di luar juga sih, sama-sama di Bogor kan dulu Oh iya. kita. Jadi pernah kita Ketemu ngobrol aja. lah, Oh, ngobrol gitu aja. Pas Biasa. barengan ketemu sama hangout sama temen, dia ada temennya. Udah. Itu aja? Itu aja sih. Oke. Sekarang kita mau Tapi di- orangnya baik. Ya pastilah, masa Iya. nggak ada. Semuanya baik. Tegang ini pertanyaannya. Tapi kita di slide foto yang berikut ini. Oh. Jadi ya kamu postingan juga ya, kamu kalau melihat Oh, ini Pak postingan Fuad. Pak Fuad. Ya. Ya ini legend ini, sinetron legend. Ya, dan ini adalah ayah aku. Ayah pertama aku di sinetron. Ya, jadi dia tuh aktivis anti rokok. Dia orangnya pendakwah, suka menebarkan kebaikan siapapun. Apa ya, bukan dinasehatin ya, tapi suka diajak sharing dan memberikan advice yang positif, yang baik lah. Apa yang paling nempel di kamu dari apa ya, sharing pengalamannya atau nasihat-nasihatnya? Apa ya, dia selalu ya mengajarkan mengenai filosofi hidup. Apa? Filosofi yang kamu ingat apa? Ya artinya kita kalau sudah memilih apa yang mau kita lakukan, kita harus menjalankannya dengan yang terbaik, dengan total. Oke. Terus kemudian nggak pernah lupa untuk ngajakin sholat, ya. Dia selalu nasihatin gitu dulu. Umur berapa ya waktu itu kamu ya syuting itu ya? Dari umur remaja? Atau aku udah 2 bulan waktu- sebenarnya tapi mukanya baby face? Iya, aku udah tingkat 2 kuliah kan. Udah tingkat 2 semester kuliah? 4 sebetulnya. Oh, oke. Jadi Masih ingat apa momen-momen syuting yang kamu ingat banget gitu? Keseruannya ya begitu ya? ya kalau sama beliau itu ya benar-benar jadi kayak ayah aja sih. Ayah. Kamu ayah curhat juga ke beliau? Sering. Curhat masalah apa? Sering. Ingat nggak? Macem-macem sih. Macem-macem. Tentang karir di dunia hiburan curhat juga sama beliau? Ya, waktu itu soal pernah juga tahun 2000 berapa ya? Tahun 2004. 2004 kalau nggak salah ya. Aku pernah ditawari masuk ke politik, tapi waktu itu nggak kepikiran. 2004, oke. Terus? Waktu itu bener-bener yang masih menikmati dunia hiburan kan. Terus? Beliau bilang apa? Jadi aku harus menolak, tapi gimana? Terus ya ikuti hati kamu aja. Kata beliau. Ya kita harus melakukan sesuatu yang memang kamu betul-betul Siap. siap, kamu suka gitu. Sehingga akhirnya aku putuskan untuk enggak deh gitu. Belum dulu ya? Waktu itu kan intensitasnya walaupun kita nggak barengan sinetron, udah kayak keluarga kan. Dulu Iya. tahun 95 sampai tahun 2000-an lah.
barengan kita di satu sinetron. Jadi setelah itu masih sering ketemu lagi. Nanti kita ngobrol lagi Mas Syahrul dan juga Dina ya. Ada Evi Masamba juga yang akan kita ajak ngobrol. Di perjalanannya juga luar biasa. Kemarin dia memposting juga perjalanannya sepanjang tahun 2024. Mana yang paling berkesan, mana yang dianggap sebagai titik terendahnya di tahun 2024 ini. Kita lihat dulu profil Evi Masamba berikut ini. Evi Masamba, pedangdut kelahiran 1991 ini merupakan juara ajang menyanyi dangdut tahun 2015 dengan salah satu singlenya berjudul Muara Hati. Perempuan yang menikah dengan Arif Hajrianto pada 2018 dan dikaruniai 2 anak ini setelah 9 tahun merantau di Jakarta, akhirnya bisa membeli rumah idaman yang kini sudah ditempati. Padahal sebelum menjadi artis, Evi harus berjuang bekerja sebagai ART, babysitter, dan sejak usia 14 tahun menyanyi dari panggung ke panggung. Sulung dari 2 bersaudara ini awal Desember kemarin memposting keberhasilannya menurunkan berat badan sebanyak 8 kg dari 67 kg menjadi 59 kg hingga bajunya 5 tahun lalu kini bisa kembali dipakai, namun ia masih memiliki target menurunkan 4 kg lagi. Benarkah keinginan Evi Masamba untuk membeli rumah baru sempat tertunda? Dan benarkah alasannya menurunkan berat badan karena penampilannya kerap dikomentari netizen? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baik, kita sudah bersama dengan Evi Masamba. Hai Evi, apa kabar Bu? Udah turun berapa kilo? 10 kilo, berkat Dokter Cici. Iya. Coba kita lihat ada postingan kaleidoskop Evi Masamba di sepanjang tahun 2024 ya. Januari posting mau operasi. Maret posting rumah baru ya. April posting tentang tidak pernah dapat kasih sayang katanya gitu. Kasih sayang. 26 Mei posting umroh kemarin ya. Juni posting nonton bola sama suami, dan 26 November posting lagi rajin-rajin banget ini ke dokter gitu ya. Dari ini yang kita saksikan ini perjalanan kamu dari bulan Januari sampai November ya. Menurut kamu mana yang paling mendalam sekali kesannya buat kamu? Semuanya sih. Iya pasti. Semuanya. Semuanya. Tapi apa yang bisa diceritakan saat ini? Kalau ini sih lebih ke mungkin udah bisa beli rumah. Udah bisa beli rumah. Itu ya, itu yang paling berkesan sih. Karena menjadi impian kamu sudah berapa tahun menjadi impian kamu? Udah lama ya, karena kan sebelum ada rumah ini kan Evi juga sempat dulu waktu sebelum Covid kan. Tiba-tiba kan Covid jadi bener-bener kayak down, hancur, bener-bener hancur. Mungkin bukan hanya Evi saja sih, tapi dikasih kesempatan lagi, alhamdulillah bisa survive, bisa udah bisa beli rumah. Jadi rumah ini menjadi impian kamu yang sudah lama sekali. Iya, karena kan maksudnya buat anak-anak gitu loh. Senang sih, alhamdulillah itu sih pencapaian luar biasa. Dan kemudian juga ada postingan kamu melaksanakan ibadah umroh gitu ya di 26 Mei. Apa yang ya umroh tuh selalu itu Masya Allah pengalaman yang luar biasa pastinya. Tapi setiap perjalanan umroh pasti juga menyisakan cerita yang unik. Apa di saat umroh saat ini? Bulan Mei itu. Itu sih sebenarnya foto dari tahun kemarin ya, itu foto tahun kemarin. Cuman aku suka posting karena buat maksudnya biar Evi tuh selalu mengingat bahwa aku tuh pengen lagi ke sana gitu. Insya Allah mudah-mudahan ada rezeki lagi. Amin. Kalau ke sana itu selalu berdoa sama Allah biar diluaskan lagi rasa sabarnya, diluaskan lagi rasa syukurnya gitu loh. Karena selama Evi jadi seorang seperti yang sekarang ini tuh gak gampang menjalaninya. Jadi benar-benar harus kuat, harus sabar, apalagi ada anak-anak, ada keluarga, ada suami aku yang menguatkan aku tuh. Di doamu selalu diluaskan sabar gitu. Apa sih sabar. menurut kamu cobaan kesabaranmu yang terbesar itu apa? Sabarnya berikut ini ya, cobaan terbesar untuk Evi Masamba itu apa? Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi No Secret.